Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Zulfa. Di sini saya akan share mengenai motivasi remaja, mengenai tips membuat waktu menjadi lebih produktif. Yang pertama, tetapkan tujuan dengan jelas. Dengan menetapkan tujuan dengan jelas, kamu dapat memahami mengapa kamu harus mencapai tujuan yang telah dibuat. Yang kedua, temukan sistem manajemen waktu yang baik. Cobalah untuk membagi aktivitas kamu menjadi 4 kuadran berdasarkan kepentingannya. Kuadran yang pertama, mulailah dari hal-hal yang sangat penting, mendesak, dan menjadi prioritas. Kuadran yang kedua, dilanjutkan dengan hal-hal yang penting namun tidak mendesak. Kuadran yang ketiga, dilanjutkan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting tapi harus dilakukan. Dan kuadran yang keempat, diakhiri dengan hal-hal yang menjadi keinginan dan tidak penting. Sekian share tips-tips menjadikan waktu agar lebih produktif, semoga bermanfaat. Sebagai pelajar, tugas kita tentu saja belajar, namun kita tidak dapat memungkiri ada hari-hari di mana kita merasa lelah dan tidak termotivasi untuk belajar. Saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Pertama, kita harus memiliki tujuan. Kita harus tahu mengapa kita melakukan ini. Tujuan ini harus tujuan yang spesifik dan yang dapat terukur ya. Nah, selanjutnya kita harus memiliki papan reminder. Papan ini bisa berisikan tujuan kalian atau quotes yang dapat membuat kalian lebih positif untuk menjalaninya. Nah, yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu sangat diperlukan. Nah, yang terakhir, lingkungan. Lingkungan yang baik akan mendorong kita menuju yang lebih baik. It's not going to be easy, but it's going to be worthy. Love yourself, atau mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini bukan hanya sekedar merawat diri secara fisik, tetapi lebih memahami diri sendiri, tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, dan selalu bersyukur, tidak memandang diri rendah, tidak membandingkan diri dengan orang lain, dan tahu diri kita adalah prioritas utama, diri kita adalah teman hidup kita. Lebih bisa mengontrol diri, sehingga kita bisa mengontrol hidup kita. Pergaulan sehat. Pergaulan sehat dapat diartikan sebagai proses interaksi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosial. Ciri dari pergaulan sehat yaitu berakhlak mulia, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, sopan dalam bertutur kata, memberi nasihat yang baik. Ada juga faktor pergaulan sehat, yaitu kondisi fisik, kebebasan emosional, interaksi sosial, dan pengetahuan terhadap kemampuan diri. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang remaja adalah sikap bertanggung jawab. Kenapa seorang remaja harus memiliki sikap tanggung jawab? Karena ketika seorang remaja memiliki masalah dan menyelesaikannya dengan rasa bertanggung jawab, maka hal itu akan dapat dipercaya oleh orang lain, bahkan dapat dihargai oleh khalayak atas sikap bertanggung jawabnya. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah menuju kesuksesan. Sebenarnya kesuksesan itu apa sih? Menurut Cambridge Dictionary, sukses terjadi ketika individu berhasil mencapai hal yang benar-benar diinginkannya. Langkah pertama menuju kesuksesan ialah tentukan target yang ingin dicapai, berani menghadapi resiko, pantang menyerah, perluas wawasan dan relasi, serta cari mentor atau teman yang tepat untuk berbagi, saling mengingatkan, dan membimbing. Sebagai kaula muda, sebagai remaja, tentunya kita perlu untuk bermimpi. Mimpi seperti apa? Mimpi jadi istrinya Lee Min Ho, atau mimpi seperti apa? Mimpi di sini maksudnya adalah mimpi atau cita-cita atau ambisi kita untuk masa depan kita. Tentunya yang seperti misalkan menjadi orang sukses. Definisi sukses itu seperti apa sih? Kita sendiri yang mendefinisikan sukses itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya bermimpi untuk remaja. Kenapa? Supaya hidup kita tidak hanya tentang hura-hura, tentang foya-foya, dan tentang senang-senang. Tanpa disadari juga teman-teman, mengikuti kompetisi dapat meningkatkan dampak positif bagi kita. Apa saja dampak positif setelah kita mengikuti kompetisi? Yaitu
Yang pertama, belajar percaya diri. Yang kedua, belajar berkompetisi secara positif. Yang ketiga, memberikan pengalaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Yang kelima, membantu menilai kekurangan kelebihan diri. Yang keenam, menjadi lebih tekun. Sekian. Individu, kita tentu mempunyai rasa simpati kepada orang lain, baik itu kepada keluarga, sahabat, maupun teman. Jika mereka berada di dalam kesusahan, pasti kita otomatis akan membantu mereka dan rela mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran. Namun, apakah kita sudah bersimpati kepada diri kita sendiri? Hal ini justru yang akan sulit dilakukan. Untuk mencintai diri sendiri, yang pertama yaitu kita harus mengenal diri kita sendiri. Setelah mengenal diri kita sendiri, kita harus membuat prioritas. Prioritas ini sangat penting, karena tanpa prioritas kita tidak bisa menentukan target yang akan kita buat ke depan. Kita juga harus merasa bersyukur atas apa pemberian Tuhan, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang ada di dalam diri kita. Setiap individu tentunya mempunyai cita-cita dan impian, maka dari itu kejarlah mimpi dan cita-cita kalian supaya prioritas yang telah ditargetkan dapat tercapai. Ada beberapa sifat yang harus kalian rubah dari sekarang agar kalian bisa menjadi seseorang yang mudah dan bermanfaat. Yang pertama, kalian harus taat pada aturan ataupun kewajiban yang harus kita lakukan sebagai manusia yang beragama. Yang kedua, selalu semangat dan percaya diri. Yang ketiga, disiplin dan tidak pemalas. Yang keempat, pilih pergaulan yang tepat, jangan sampai kalian salah memilih teman. Dan yang kelima, selalu koreksi diri kalian setiap hari.